剑锋，休想用我尸体！我看他金冠变成。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Transcending the Nine Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chuyang dan gurunya yang bernama Meng Chaoran sedang berada di Menara Tianwei. Saat itu terlihat Menara Tianwei yang merupakan kuil para leluhur kini telah hangus terbakar. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa siapapun yang tersisa harus dihukum mati. Sang guru memberitahu bahwa di gua bawah tanah adalah dinding es tempat pelatihan dan ia menyuruh Chuyang untuk bersembunyi di sana. Sementara dirinya akan menghadapi para musuh yang berdatangan. Walaupun begitu, Chuyang berkata bahwa ia ingin berjuang bersama. Tapi sang guru melarangnya karena bagaimanapun juga Meng Chaoran adalah pemimpin dari Taman Bambu Ungu. Sehingga ia akan mempertahankan tempat ini sampai kapanpun. Ketika itu, rupanya datang si Qian Shan yang membuat Chuyang dan gurunya sangat terkejut. Karena ternyata orang yang telah berkhianat dan membakar tempat ini adalah Qian Shan. Meng Chaoran berkata, meskipun dulu kau sering melanggar aturan, tapi aku selalu membantumu. Dan bukannya kau memperbaiki diri, justru sekarang malah merusak kuil leluhur. Si Qian Shan yang mendengar hal itu bukannya sadar, tetapi dirinya malah tertawa karena ia telah diusir oleh sang guru dan kini berniat untuk melakukan pembalasan. Chuyang juga sangat marah ketika ia mendengar bahwa temannya yaitu Tantan telah dibantai oleh Qian Shan. Sehingga karena hal itu, Meng Chaoran berniat untuk membunuh mereka semua dengan menggunakan teknik ledakan spiritual. Namun sebelum kematiannya, Meng Chaoran berkata bahwa di masa depan semoga dirinya dan Chuyang akan menjadi guru dan murid kembali. Bahkan saat itu dirinya melempar Chuyang masuk ke dalam gua bawah tanah. Scene berpindah ke gua bawah tanah. Di sana, Chuyang secara tak sengaja menemukan bagian pedang dari pedang 9 kesengsaraan, di mana ternyata kejadian barusan adalah cerita masa lalu dari Chuyang sebelum dirinya reinkarnasi. Dikarenakan Chuyang sudah tahu kejadian di masa depan, ia pun sangat kesal dengan kelakuan Qian Shan. Bahkan dirinya berniat untuk memanggil pedang kesengsaraan untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba ketika ia memanggil, pedang itu rupanya tak bisa keluar dikarenakan Chuyang telah reinkarnasi. Sehingga kekuatannya dan juga 9 pedang kesengsaraan kini terreset kembali. Tantan yang melihat bahwa Qian Shan menjadi marah, ia pun mencoba untuk menenangkannya. Karena bagaimanapun juga, ia telah menang ketika bertarung dengan Chuyang. Mendengar hal itu, si Qian Shan sangat senang, dikarenakan berarti dirinya adalah pemenang dalam pertarungan kali ini. Setelah itu, Chuyang berniat untuk membalas Qian Shan dengan memberatkan tubuhnya ketika ia digendong ke tempat sang guru. Hal itu dilakukan karena sebelumnya Qian Shan telah melemparkan jarum es kepada Chuyang. Sesampainya di sana, Chuyang sangat senang karena ia bisa bertemu dengan gurunya. Bahkan saat itu Chuyang langsung memeluk erat sang guru sampai membuat Tantan dan Qian Shan kebingungan. Tantan yang melihat hal itu segera menarik Chuyang dan ia meminta maaf. Tantan juga menjelaskan pada gurunya tentang kejadian yang baru saja dialami oleh Chuyang. Kemudian Qian Shan menjelaskan bahwa pertarungan tadi telah dimenangkan oleh Tantan, yang membuat dirinya sekaligus menjadi pemenang dalam pertandingan internal Taman Bambu Ungu. Karena sebelumnya Qian Shan juga telah menang melawan Tantan. Qian Shan berharap pada gurunya jika ia diperbolehkan untuk mewakili Taman Bambu Ungu dalam kompetisi di Menara Tianwei. Sedangkan Meng Chaoran sendiri menyuruh Qian Shan untuk berlatih dengan giat.
Bahkan ia juga memberikan ramuan berupa pil musim semi dan musim gugur sebagai hadiah pemenang dalam pertandingan internal mereka. Tapi saat sang guru hendak memberikan pil itu, tiba-tiba saja Qianzhen berniat untuk memberikan pil itu pada Chuyang, di mana ia berpura-pura untuk memberikan pil itu agar bisa mengobati lukanya Chuyang. Sementara Chuyang yang telah mengetahui hal itu, ia pun mengembalikan pil itu kembali pada Qianzhen, dikarenakan ia lebih membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan. Sehingga saat itu juga terjadilah saling mengembalikan pil tersebut di antara mereka. 疗伤要紧，大师兄参加珠峰大比，生要紧，疗伤要紧，提升要紧。 Namun saat itu rupanya Chuyang langsung mengambil pil tersebut dari tangan Qianzhen. Bahkan Qianzhen menjadi sangat kesal mengetahuinya. Kemudian Meng Qiaoran memberitahu bahwa kompetisi sekte akan segera dimulai, dan ia berpikir untuk memberikan kesempatan pada mereka bertiga untuk berpartisipasi. Tentu saja Tantan yang mendengar hal itu menjadi senang, karena di arena pertarungan nanti dirinya akan menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Meng Qiaoran sendiri berharap jika di antara 3 muridnya itu ada yang bisa mendapati peringkat 10 besar. Sedangkan dirinya sendiri saat ini ingin pergi berlatih untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Tapi tiba-tiba Chuyang bersujud pada Meng Qiaoran dan berjanji jika dirinya tak akan mengecewakan sang guru. Sekaligus Chuyang juga sangat berterima kasih atas bimbingan gurunya selama ini. Setelah kepergian Meng Qiaoran, Chuyang pun segera memakan pil tersebut tepat di hadapan Qianzhen. Namun rupanya setelah memakan pil itu, tubuh Chuyang menjadi sakit dan ia segera dibawa oleh Tantan untuk beristirahat. Dan ketika ia sedang berada di dalam kamar, ternyata ada suara dari pedang 9 kesengsaraan yang memanggil namanya. Di mana hal itu bisa terjadi karena setelah Chuyang menusukkan pedang itu ke tubuhnya, di saat yang bersamaan jiwa dari pedang tersebut jadi terbangun. Sehingga karena hal itulah jiwa pedang kesengsaraan kini tinggal di dalam dantian miliknya. Jiwa pedang memberitahu bahwa Chuyang harus segera menemukan bagian dari 9 pedang agar dirinya bisa menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari pedang kesengsaraan. Tapi Chuyang merasa dengan kondisinya saat ini, maka menemukan bagian pedang tersebut adalah hal yang sangat sulit. Namun jiwa pedang mengingatkan agar Chuyang harus fokus berlatih terlebih dahulu, supaya ia bisa melindungi orang-orang terkasihnya. 谁？你是？怪不得之前虽有劲，没有实体。哎呀，真笨！苦心收集九阶剑。 Scene berpindah ke esokan harinya. Chuyang mendatangi sebuah tebing di gunung belakang untuk mendapatkan ginseng darah emas, yang dimana ginseng itu sendiri dapat meningkatkan kekuatan Chuyang. Sedangkan Chuyang bisa mengetahui tempat itu karena di masa lalu ia telah banyak mendapatkan pengalaman. Setelah dirinya terus mencari, akhirnya ia berhasil menemukan ginseng darah emas tersebut. Tapi ternyata ginseng itu dijaga oleh ular raksasa yang tiba-tiba saja langsung menyerangnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Chuyang pun berniat untuk menghadapinya. Tapi ketika pertarungan berlangsung, rupanya pedang milik Chuyang kini dibuat patah. Karena sisik ular raksasa memang sangat kuat. Bahkan saat itu ular tersebut bangkit kembali dan siap melanjutkan serangan. Chuyang berpikir bahwa setiap hewan pasti memiliki kelemahan. Meskipun begitu tetap saja Chuyang kini terkena racun zat asam dari ular raksasa. Walaupun begitu, Chuyang tetap tenang. Dan setelah menganalisa, dirinya mulai menebas mahkota emas yang ada di kepala ular tersebut. Dan benar saja, setelah mahkota emasnya terlepas, kini ular tersebut pun kabur dari hadapan Chuyang. Setelah berhasil mengalahkannya, Chuyang menyadari jika racun ular itu kini semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sehingga saat itu juga ia segera bergegas memetik ginseng darah emas dan langsung memakannya. Dalam sekejap, rupanya ginseng darah emas mampu menyembuhkan racun yang berada di dalam tubuh Chuyang. Bahkan efek dari ginseng darah emas kini membuat jiwa pedang bisa kembali berkomunikasi dengan Chuyang.
Tak hanya itu saja, jiwa pedang juga menyuruh Cuyang untuk menempelkan ginseng darah emas ke dantian miliknya. Karena menurutnya hal itu akan jauh lebih efektif daripada dikonsumsi secara langsung. Kemudian efek dari penyempurnaan jiwa pedang akhirnya bisa dirasakan oleh Cuyang. Bahkan kekuatan Cuyang saat ini sampai naik ke ranah tingkat 4. Padahal sebelumnya ranah Cuyang sendiri masih berada di tingkat 3. Cuyang pun berpikir tentang kehidupan sebelumnya, di mana saat itu ia bahkan tak mampu untuk melakukan penyempurnaan. Namun jiwa pedang memberitahu bahwa jalan kultivasi yang telah dilakukan Cuyang waktu dahulu itu telah keliru. Apalagi saat itu Cuyang sudah meninggalkan kekasihnya, bahkan sampai membunuh banyak orang karena terbutakan oleh kekuatan besar dari pedang 9 kesengsaraan. Jiwa pedang juga menjelaskan makna dari pedang tanpa emosi, yang bukan berarti harus menghilangkan perasaan di dalam dirinya. Sehingga saat itu juga jiwa pedang segera melakukan proses pemurnian dari ginseng darah emas, yang membuat kekuatan Cuyang saat itu semakin meningkat pesat. Setelah itu, Cuyang sangat menyesali tentang perbuatan di kehidupan sebelumnya, dikarenakan ia telah salah mengerti tentang kekuatan pedang kesengsaraan hingga membuatnya tersesat. Padahal saat itu dirinya telah mengorbankan banyak hal, bahkan sampai meninggalkan sang kekasih. Dan karena hal itu jugalah Cuyang berjanji jika di kehidupan kali ini ia akan melindungi Qingwu dan juga gurunya. Tak cukup sampai di situ, Cuyang juga sangat ingin sekali memberikan pelajaran kepada si Qiansan dan juga Mo Tianji, yang dimana mereka telah mengkhianati dirinya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.